faktanya. Karena terakhir dengan fenomena TikTok yang merajalela ini, semua konten TikTok itu sekarang ada di semua aspek ada di TikTok sekarang ini. Nah, jadi ini data TikTok boleh dimasukin pada tahun 2017 karena TikTok di Indonesia sendiri baru hadir tahun 2019. Nah, kalau kita identifikasi ada 7 tipe hoax ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita tanpa sadar ketika buka gadget kita, tadinya mau nyari pertemanan ya, nyari informasi misalnya gitu. Yang ada itu adalah banjir atau saturasi dari hoax yang disebut sebagai misinformation atau disinformation. Jadi kalau paling kiri ini ada 7 jenisnya Bapak Ibu sekalian. Kalau paling kiri, kita nggak sadar tiba-tiba nerima atau melihat, mengklik begitu konten-konten yang sifatnya itu guyonan, parodi, satir, itu termasuk hoax. Jadi kita harus hati-hati ya. Impersonal misalnya niru-niru gaya siapa gitu atau dipleset-plesetkan. Kita nonton stand up comedy itu ternyata termasuk kita mengkonsumsi hoax. Nah, yang paling kanan ini adalah yang paling berat ya, konten palsu. Dan ini hari-hari ini selalu hadir, apalagi menjelang pemilu. Ini makanan sehari-hari masyarakat kita. Konektivitas digital sudah semakin tinggi, di mana orang Indonesia ini rata-rata memiliki 1,5 gadget. Jadi lebih banyak gadgetnya daripada jumlah populasi. Nah, ini contohnya ya beberapa waktu lalu. Jadi ada sebuah kejadian antara Dirut Aspen begitu ya dengan istrinya yang ribut, di situ diduga adalah mau mencuci uang, tapi kemudian benda ini barang yang sifatnya apa yang belum bisa diverifikasi kemudian diluncurkan di media sosial TikTok oleh seseorang ya dengan menggunakan akun tertentu. Dan ini jelas-jelas ini adalah produk hoax yang harus kita hindari. Nah, ini mau pemilu ini juga. Jadi baliho-baliho itu menjadi ajang plesetan. Jadi saling menghujat kemudian diungkap di media sosial kita, terutama TikTok, Bapak Ibu sekalian yang sekarang merajalela. Ini juga guyonan-guyonan, tapi ini sebenarnya adalah hoax. Makanya kita harus waspada. Nah, yang terjadi adalah bahwa media sosial kita dibajak. Semula media sosial ini adalah sebagai sarana kegiatan praktek berkumpul secara online untuk berbagi informasi, ya mencari informasi, pengetahuan, opini dengan menggunakan media percakapan. Tapi sekarang ini adalah menjadi ajang fitnah, ajang saling menghujat. Makanya dalam apa narasi ketika membangun kesalahan digital ini kita harus cermati sama sekali memang fenomena yang terjadi adalah seperti itu. Nah, kita refleksi kemudian sejauh mana kelompok-kelompok keagamaan, kelompok dakwah di media sosial ini dari sisi volume ya, dari sisi subscribe misalnya. Ini data 2022 tapi kemudian baru saja saya update. Jadi memang yang juaranya kalau kita ngomongin lembaga ya, lembaga melalui representasi media oleh lembaga-lembaga kelompok-kelompok dakwah ini termasuk Muhammadiyah, itu memang kelompok-kelompok salafi yang kita identifikasi sebagai kaum konservatif yang dalam bukunya Islam Syariat Pak Ketum itu disebut sebagai kelompok dakwahis gitu ya, non politik, tetapi mereka memang sangat canggih gitu. Per hari ini subscribernya itu kalau sebagai indikator 531.000. TV-mu yang merangkak dari tahun 2014, mereka hadir, Roja ini hadir tahun 2009. Sudah merangkuh 531.000. TV-mu sendiri sejak 2 tahun terakhir mengalami peningkatan 75%, hari ini 364.000. Ya tentu ini menjadi sebuah pelajaran sehingga saya tertarik untuk meneliti ini. Kita belajar sama-sama bagaimana sebenarnya apa trik-trik atau strategi mereka dalam membangun. Ternyata setelah saya pelajari ada mereka ini hanya fokus kepada 4 aspek. Beda dengan Muhammadiyah misalnya, terlalu banyak apa konten yang di dan mereka bermain di wilayah akidah, wilayah muamalah, wilayah fikih dan wilayah ta'awun. Dan sama sekali apolitis. Jadi memang ini juga perlu kita cermati. Tapi kalau memang target berbeda ya tentu caranya juga berbeda. Nah kalau secara individual
Ini data ini Felix Xiao masih yang tertinggi sebagai influencer yang ini eh, sangat luar biasa mereka ini. Nah, seperti yang disinggung oleh Pak Sekum tadi, sebenarnya dari sisi kita Muhammadiyah ini sudah membekali umatnya, anggotanya dengan fikih informasi, tetapi memang ada persoalan di soal diseminasi. Nah, soal diseminasi ini yang kemudian menjadi tantangan kita semua, makanya di dalam program MPI ke depan ini, salah satunya menjadi target untuk bisa kita sebarluaskan secara semesta, sehingga nanti tujuan daripada pengadaan fikih informasi itu bisa mencapai. Lalu selain fikih informasi, kita juga memiliki akhlakul medsosia warga Muhammadiyah. Cuma ini memang belum dibakukan secara buku begitu ya. Nanti mungkin tugas kami di MPI untuk bisa segera membakukan ini, bahkan kita mungkin ada edisi-edisi revisi kita sesuaikan dengan perkembangan terbaru saat ini. Nah, di dalam aspek membangun kesalahan digital, saya menganggap ini ada sebuah tesis yang perlu betul-betul untuk kita jadikan refleksi begitu ya. Jadi adanya krisis keadaban, erosi moralitas, kemudian hidup serba instan, dan overdosis internet. Jadi overdosis internet yang namanya adiksi sekarang ini sangat mengejala. Anak-anak kita ini sama sekali tidak ada barrier untuk bermain media sosial, bermain gadget. Kalau kita mengacu misalnya di Korea itu sudah ada regulasi di mana di dalam kurikulum sekolah dasar sudah diatur ada pembatasan. Jadi kalau tidak salah maksimal itu satu anak itu bermain gadget atau media sosial itu main game segala macam hanya 30 menit per hari, itu pun dalam kontrol para orang tua. Ini menjadi perhatian dan mestinya Muhammadiyah melalui aum pendidikan bisa mengekstrapolasi ide ini sehingga membangun kesalahan digital saya akan lebih masif gitu. Nah ini kader kita ya di Muhammadiyah pun jadi korban ini. Ya Profesor Dr. Fahmi Idris ini teman saya yang ada di MPKU ini juga menjadi korban. Jadi dia akunnya disalahgunakan. Mungkin kita semua juga disalahgunakan seperti ini, dari mulai dihack akun di WhatsApp maupun di media sosialnya, kemudian fotonya termasuk dipakai untuk jualan. Untungnya ini bukan jualan obat kuat ya, ini jualan obat untuk memperlancar vaskuler ya, aliran pembuluh darah. Nah, dalam akhlak media sosial kita memiliki panduan, ada yang dilarang di situ dengan berdasarkan fikih yang sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih waktu itu, dilarang ghibah, dilarang bullying, pornografi, kemaksiatan, dilarang menyebarkan hoax, tak sesuai dengan ruang waktu, dan lain sebagainya. Tentu ini ada tantangan sekali lagi, bagaimana mendiseminasi produk kita ini yang sudah sangat berkemajuan, itu bisa lebih semesta lagi ya. Jadi selain warga Muhammadiyah juga masyarakat bisa ini. Bulan lalu ketika dilakukan seminar pandu digital di PP Muhammadiyah Menteng, teman-teman dari LSM maupun dari Kominfo memuji ini produk ini. Ini produk yang bagus. Nah, bagaimana caranya disebarluaskan secara lebih merata? Ini yang menjadi tugas kita semua. Nah, kemudian yang dianjurkan atau yang diperintahkan dalam akhlak bermedia sosial adalah bahwa media sosial hanya digunakan untuk yang bersifat akhlakul karimah, amar ma'ruf nahi mungkar, sebarkan konten positif, wahana silaturahmi, konten yang mencerahkan, dan saling mengingatkan dalam sosialisasi dan pertemanan. Ini menjadi panduan kita. Memang sayang disayang, kalau saya melakukan survei secara singkat begitu, hampir tidak mengenal ini produk ini. Saudara-saudara kita di kalangan persyarikatan. Ini menjadi tantangan kita semua. Saya kira begitu. Dari saya, mudah-mudahan ini bisa membuka wacana kita untuk meningkatkan literasi digital di kalangan netral Muhammadiyah maupun masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Makrun Sanjaya atas paparannya tentang kesalahan digital di media sosial. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Muhammadiyah sudah memiliki produk yaitu Fikih Informasi dan tadi panduan akhlak medsosiyah ya untuk netizenmu yang mungkin sebagian besar sudah pernah membacanya ya karena yang akhlakul medsosiyah itu sudah banyak di-share gitu ya di beberapa grup WhatsApp pimpinan, saya lihat seperti itu gitu. Nah, bagi pemirsa TV-mu, jamaah Zoomia dan Utopia yang ingin bertanya bisa langsung mengetikkan pertanyaannya melalui link Google Form yang ada di kolom chat Zoom dan juga kolom chat YouTube. Untuk materi selanjutnya ya akan disampaikan oleh Bapak Ismail Fahmi PhD ya. Jadi Bapak Ismail Fahmi ini adalah Wakil Ketua Bidang Strategi Media Sosial Majelis Pustaka dan Informasi atau yang biasa kita kenal sebagai founder Drone Emprit gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya melihat di media sosial Mas Ismail Fahmi juga ini ya lagi melakukan diplomasi melon sepertinya begitu ya. Itu cukup viral sepertinya di media sosial begitu. Kepada Mas Ismail Fahmi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, beserta Ibu Dr. Nurjana Juantini, kemudian juga Ketua Umum PP Aisyah, Dr. Salma Urbania, dan Ayahanda Sukum, Profesor Dr. Abdul Mukti, serta Bang Makrun Sanjaya dan Bang Fatwa DP, saya panggil Bang untuk yang dua ini, sama-sama di MPI. Kemudian juga para jamaah Zoomiyah, YouTubeyah, Medsosiyah, dan semua yang iya-iya. Oke, baik, saya akan share screen, saya akan mana screen. Oke, ini kita akan mencoba, saya menambahkan, melanjutkan ya dari Mas Makrun Sanjaya ya, Bang Makrun Sanjaya, dan juga Mas Mukti tentang bagaimana pentingnya kita membangun ukhuwah dan dakwah melalui media sosial. Dan sedikit tentang Drone Emprit ini dipakai di Kementerian Pertahanan ya, tools yang saya bikin. Dan tadi kenapa ditanya kok namanya Emprit yang kecil ya, sebetulnya saya bikin kecil-kecil saja, tapi kok Emprit kan besar sekali, banyak. Dan sekarang trennya itu kalau kita mau menyerang secara keamanan itu nggak perlu lagi pakai yang besar-besar, pakai satelitnya kecil-kecil, kemudian menggunakan drone juga. Jadi sekarang teknologi ini semakin smart dan semakin powerful. Harapannya seperti itu. Ini dipakai di Kemhan, di Kominfo, di beberapa pemerintah daerah, dan juga di PP Muhammadiyah. Dan di MPI saya memprogram, mudah-mudahan nanti ke depan kita punya server sendiri. Saya akan taruh itu sistem Drone Emprit itu untuk Muhammadiyah. Ini membutuhkan server sekitar 5 gitu paling tidak gitu ya, supaya dipakai full untuk Muhammadiyah. Sekarang baru beberapa aja kata kunci yang dimonitor dipakai oleh teman-teman di kantor pusat ya PP Muhammadiyah sehingga dipakai untuk analisis. Tapi ke depan yang kita ingin lakukan adalah kita siapin tim analis, dan analisis ini bisa dilakukan untuk setiap majelis dan lembaga, isu-isu apa yang lagi terkait. Setiap minggu kita buat laporan isunya. Jadi harapannya ke depan Muhammadiyah, majelis dan lembaga itu bisa menyusun strategi ya, strategi dakwah secara almost real time sesuai dengan kondisi warga dan masyarakat dan isu-isu yang ada di media sosial. Kira-kira seperti itu harapannya. Mohon dukungannya bisa terwujud nantinya. Oke, baik, terkait dengan informasi yang ada di media sosial, sebetulnya ini surat Al-Hujurat ayat 6 itu sudah paling pas ya. Umat Islam itu sudah paling pas, sudah memiliki pedoman yang paling awal sebetulnya. Sehingga kalau dilihat harusnya nggak kena hoax itu umat Islam ya, kalau kita menjalankan ini. Di mana di sini dibilang bahwa ketika ada informasi buat orang beriman itu dia harus memeriksa, harus tabayun. Ya, jangan sampai terjadi kebodohan yang membuat kita menyesal. Kira-kira seperti itu. Jadi kata kuncinya cuma satu aja itu, tabayun, periksa. Nah, periksa.
Oke, saya coba gunakan ya, saya mulai peran ini dengan informasi dari LSI. Sempat ramai kemarin ya soal data dari LSI, tapi saya tidak mengangkat soal berapa jumlah base-nya ini user, tapi lebih ke profile. Informasi ini menarik tentang profil-profil yang ada di kalangan Muhammadiyah dan saudara kita NU dan lain misalnya. Misalnya nomor 1, pengguna handphone. Muhammadiyah itu hampir 90%, ya. 90% itu pengguna handphone. Artinya itu sangat masif, dan handphone ini menjadi medium yang sangat penting buat dakwah. Kira-kira begitu kalau saya membaca ini. Bagaimana dakwah kita bisa sampai di warga, karena 90% mereka menggunakan handphone. Kemudian yang kedua, akun media sosial. Ada banyak akun media sosial, ada Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp gitu ya. Kalau kita lihat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu pengguna WhatsApp itu paling tinggi di sini, 85%. Ya. Artinya informasi itu mudah sekali menyebar dari satu pengajian yang lain, dan seterusnya. Jadi kalau informasi benar, mudah menyebar. Termasuk informasi salah juga, mudah sekali menyebar. Ini menjadi satu opportunity, peluang, sekaligus ancaman kalau saya lihat. Kenapa? Karena WhatsApp itu tidak bisa dimonitor. Saya bisa memonitor Twitter, Facebook, Instagram, TikTok itu bisa. Tapi yang WhatsApp nggak bisa karena sifatnya private. Jadi ini kita harus sikapi ya dengan baik. Kemudian juga akun yang banyak digunakan, jadi mirip ya, WhatsApp masih nomor 1. Kemudian kita pengguna Twitter itu lebih tinggi ya, cukup aktif di Twitter sebetulnya itu warga Muhammadiyah. YouTube, nah itu tinggi sekali kita mengakses YouTube. Nanti saya lihatkan, ini ada bahayanya juga di YouTube itu, karena begitu banyak hoax, seperti yang disampaikan oleh Pak Makrun tadi, hoax di YouTube itu luar biasa. Nah, dan kalau saya lihat diakses oleh banyak warga Muhammadiyah persentasenya, dan menyebarkan di WhatsApp, wah udah waalaikumsalam gitu kan, gitu. Kira-kira gitu. Nah, berikutnya lagi ini yang penting. Ini kaitannya dengan isu-isu yang harus diangkat. Nomor 1 ternyata isu ekonomi. Nah, isu ekonomi itu Muhammadiyah, kemudian juga NU dan yang lain-lain itu rata-rata sangat penting. Ya, isu ekonomi. Meskipun di non ekonomi yaitu hak asasi manusia, Muhammadiyah cukup terdepan ya dalam isu ini. Tetapi saya garis bawahi nanti di isu ekonomi karena mayoritas warga Muhammadiyah dan yang lain fokus di situ gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan dakwah yang sifatnya bilhal, dakwah yang terkait dengan ekonomi, problem-problem ekonomi itu perlu ditekankan. Oke, sekarang saya akan masuk di sini tantangan media sosial. Ketika warga kita banyak menggunakan handphone, kemudian WhatsApp dan media sosial yang lain. Ini satu yang harus dipahami tentang platform-platform itu. Ternyata itu ada di film Social Dilemma. Nah, ini saya sering sekali ambil contoh ini karena sangat menarik. Orang ini namanya Tristan, dia itu developer algoritma artificial intelligence di balik Facebook. Dia ditugaskan oleh Mark Zuckerberg untuk membuat program. Programnya tujuannya adalah supaya orang selalu di Facebook. Selalu login, selalu melihat. Nah, kalau lama di Facebook, semakin banyak orang di Facebook, sehingga iklannya makin banyak. Semakin banyak iklan, semakin untung Mark Zuckerberg. Kira-kira seperti itu. Jadi semakin kita mengakses media sosial, semakin kita memberi keuntungan kepada pemilik media sosial itu, platform itu. Dan ternyata ini tidak hanya di Facebook. Ini ada di Twitter, di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Algoritma itu dibuat tujuannya adalah untuk meningkatkan soal ekonomi. Gitu. Jadi supaya ekonomi soal keuntungan itu meningkat. Masalahnya konten yang membuat orang suka ada di Facebook kayak tadi ya, interaksi, itulah konten-konten yang menarik perhatian yang sifatnya polarisasi, radikalisasi, menimbulkan kekerasan, sehingga algoritma itu akan memilih ketika ada konten yang sifatnya polarisasi, konten yang sifatnya memecah belah, itu ternyata dikasih airtime yang lebih tinggi ya. Misalnya 6 kali lebih sering muncul ya dibanding informasi misalnya provider sering membuka peresmian ya, sampai kalau di netizen di medsos kapan bangunnya kok kemudian peluncuran terus gitu. Tapi kalau berita itu dibandingkan berita yang sifatnya kontroversial oleh platform, berita kontroversial itu akan diberikan 6 kali lebih banyak. Dan ini kalau dilakukan terus ternyata menimbulkan polarisasi yang sangat tinggi di kalangan manusia. Itu kenapa terjadi? Karena ada algoritma yang sifatnya
mobocratic algorithm istilahnya itu. Di balik algoritma itu tujuannya ada dua. Pertama, membuat orang nge-like terus. Buat orang yang tidak suka berdebat, dia suka nge-like saja. Jadi nggak suka memberikan pendapat, tapi suka like, share. Dia akan dikasih konten yang kira-kira dia akan sukain itu. Dan kemudian ada orang yang sukanya berdebat. Itu suka berikan komentar. Maka dikasih konten-konten yang membuat dia terprovokasi, sehingga ngasih komen. Dua sisi ini menyebabkan polarisasi yang tinggi. Nomor satu, menemukan echo chamber, karena jelas orang yang tidak suka pendapat orang lain, dia nggak akan nge-share, kan? Maka dia akan dikasih. Dia akan membaca apa yang disukain saja. Dan flame war itu bikin perang. Jadi dua-duanya ini ternyata yang bisa meningkatkan engagement itu malah membuat polarisasi. Itu sudah terbukti misalnya di Amerika. Polarisasi perbedaan pendapat tahun 2004 antara Republikan dan Demokrat, 2004 belum besar, ya. Ketika mereka sudah selesai pemilihan, ada isu yang harus dihadapi bersama, mereka masih bersepakat. Tahun 2017 selesai Pilpres, Donald Trump kemarin, ada isu yang sangat penting, mereka bisa tidak bersepakat. Misalnya soal COVID. Soal COVID sudah sama-sama pentingnya harus divaksinasi. Yang partai yang kalah tidak mau divaksin karena itu merasa apa? Secara politis itu kan punya presiden yang menang gitu. Jadi bahkan polarisasi itu berimpak kepada hal sehari-hari. Kalau kita perhatikan ini kan sama di hari-hari yang sama gitu ya. Tadi itu saya diskusi dengan kawan, misalnya di Bojonegoro itu tingkat perceraian paling tinggi itu di Jawa Timur. Salah satu penyebabnya selain ekonomi adalah perbedaan pandangan politik. Itu kan menarik. Pandangan politik, polarisasi, mungkin hasil Pilpres kemarin sampai terbawa di kehidupan sehari-hari. Ini sebagai contoh. Nah, ada yang menarik lagi, ini perlu kita hati-hati. Saya kira Muhammadiyah perlu menyikapi juga dengan baik nih. Ada TikTok, ya. TikTok itu ratusan juta penggunanya di Indonesia. Dan itu ada dua jenis TikTok. TikTok yang versi Cina dan TikTok yang versi yang di luar Cina. Ternyata TikTok yang versi Cina itu dibuat sangat bagus. Untuk anak usia di bawah 14 tahun, itu waktu melihatnya terbatas. Kemudian konten-kontennya itu yang bagus-bagus saja. Misalnya terkait dengan astronot, ya. Kemudian mereka punya International Space Station, itu ditampilkan terus. Penelitian di lab tentang sains, teknologi. Sehingga anak-anak ini ketika melihat TikTok di sana, mereka akan terinspirasi hal yang positif, kan. Sementara TikTok yang di luar Cina, itu ya seperti sekarang, ada di Amerika, di Indonesia, isinya entertainment, hal yang sifatnya membuat kita jadi kena opium lah kayak gitu ya, tersandra untuk scroll terus yang tidak berguna. Dampaknya apa? Setahun yang lalu ada penelitian di Amerika, ketika ditanya warga anak-anak muda Amerika, mereka mau jadi apa? Nomor satu, mereka mau jadi influencers. Nah, ini kan mirip dengan di Indonesia, ketika Pak Jokowi pas Pilpres kemarin ditanyain anak-anak, kamu mau jadi apa, nak? Mau jadi YouTuber. Jadi anak muda pengen jadi YouTuber atau influencers, itu di Indonesia juga dan di Amerika. Sementara anak-anak yang muda di Cina, kita ditanya, kamu mau jadi apa? Nomor satu, mereka mau jadi astronot. Nah, ini bagaimana algoritma di balik algoritma, ada artificial intelligence di dalamnya, di balik platform seperti TikTok ini, bisa dipakai untuk mempengaruhi behavior. Istilahnya ada behavior modification. Algoritma, ada AI itu bisa dipakai menjadi alat perang dengan cara apa? Mempengaruhi behavior dari sebuah bangsa. Nah, ini kan bahaya sekali dan susah sekali sekarang gimana kita bisa mengontrol. Semua orang pada pakai TikTok ya mungkin sebagian besar lah pakai TikTok di Indonesia dan itu algoritmanya dikontrol oleh mereka yang ada di Cina itu misalnya. Nah, dan isu memban TikTok itu bukan hanya di Indonesia, terjadi di luar negeri juga karena masalah yang tadi. Ini yang perlu kita perhatikan karena di Indonesia itu masih sangat bebas TikTok dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah terkait ini kan gitu. Nah, oke, kemudian saya akan kembali lagi ke informasi yang banyak menyebar. Kita sudah tahu tadi pola di Indonesia seperti apa, ekonomi sangat penting, warga Muhammadiyah suka mengakses di media sosial, akses handphone gitu. Nah, ada banyak disinformasi, akan saya ambil satu sampel, yaitu tentang vaksin aja misalnya. Vaksin itu ada pro-vaksin dan anti-vaksin. Banyak sekali disinformasi di sana. Disinformasi tentang politik dan lain ada deh gitu ya. Tapi saya cuma ambil di sini. Motifnya apa sih salah satunya? Karena ini salah satu perang informasi dan disinformasi yang paling panjang. Ada tokoh misalnya Dr. Mercola, itu yang banyak disebut di kalangan anti-vaksin.
Dan dia tuh menyarankan supaya tidak mau divaksin. Kemudian apa? Ternyata dia mengambil keuntungan dari orang-orang yang sudah ngikutin dia. Dan dia dapat keuntungan yang sangat besar sehingga kekayaannya sampai 100 juta dolar tahun 2017 itu. Dan kemudian saya cek di situs YouTube dia, si Dr. Mercola ini, ternyata apa? Dia jualan kolagen, jualan apa itu vitamin, kemudian jualan bahkan kan jadi ceritanya orang yang sudah termakan dia, oke, saya nggak boleh divaksin, terus bagaimana dong saya sehat? Nah, gitu kan seperti itu dia butuh. Kalau kamu mau sehat, nggak perlu divaksin, tetapi gunakan vitamin ini, gunakan kolagen ini. Tidurnya harus nyenyak, bahkan jualan tempat tidur gitu. Jadi apa? Untungnya arahnya ke ekonomi. Kalau seperti ini kan mirip nggak di Indonesia? Ada yang melarang misalnya vaksin atau obat, tetapi menjual hal yang lain, misalnya herbal dan lain-lain gitu. Jadi ini sebagai contoh salah satu motivasi yang sangat kuat dan sangat panjang sejak zaman dulu sampai sekarang itu terkait penjualan disinformasi adalah ekonomi. Dan ini terbukti tahun 2017 ini di acara Mata Najwa, kebetulan waktu itu saya di sana, itu ada salah seorang membuat hoax tahun 2017 itu belum terlalu zamannya YouTube. Yang waktu itu adalah zamannya blogger. Jadi orang-orang pada ingin jadi blogger, bikin blog. Si orang ini, dia ngaku 1 bulan mendapatkan keuntungan sekitar 100 juta, minimal itu. Dan dia punya 80 blog. Nah, murid-muridnya punya keuntungan minimal 10 juta. Dan disarankan minimal memiliki 10 blog. Nah, blognya harus diisi terus supaya dapat iklan. Bisa dibayangkan bagaimana kualitas blog yang harus diisi sekian banyak. Dia cerita ternyata dia ambil potongan gambar, kemudian judulnya diubah, ceritanya ada sebagian benar diubah lagi sehingga bikin terjadi provokasi kan gitu seolah-olah benar gitu. Itu pada tahun 2017. Tahun 2021 dan seterusnya mainnya adalah YouTube karena pengen jadi YouTuber. Nah, contoh seperti ini banyak sekali. Contoh buat orang yang tidak suka ulama misalnya itu ada ya, sekelompok orang nggak suka, dikasihlah konten-konten yang menjelekkan ulama. Contoh ini, dana 30 miliar digelapkan, polisi amankan Ustadz Adi Hidayat. Ini ceritanya pada saat perang antara Israel dan Palestina, ada pengumpulan dana, Ustadz Adi Hidayat juga ngumpulin donasi ya, ada terkumpul 30 miliar, sempat rame. Nah, berita rame itu mereka ambil, manfaatkan, terus kemudian bikin berbagai macam video. Ya, video-videonya di sini kan mirip semua nih. Padahal ini ada suara istana, ada suara inspirasi, tapi gambarnya mirip, judulnya mirip, tapi oleh kanal yang berbeda. Ini dibuat oleh siapa? Oleh orang yang sama. Orangnya ini misalnya, dan dia tunjukkan dia punya uang banyak. Dia tunjukkan, ini loh, saya dengan model kayak gini saya dapatkan keuntungan yang besar. Jadi motifnya ekonomi. Dan itu terjadi di banyak sekali kita diadu domba. Ada orang yang nggak suka pemerintah, kritis sama pemerintah, dikasihnya channel yang mengkritik pemerintah terus. Isinya ada breaking news apa segala macam sehingga orang suka nge-share ya, pengen nge-share. Nah, contoh ada beberapa ini orang ditangkap dalam 8 bulan dia sudah mendapatkan 2 miliar. Caranya kayak tadi, dia membuat hoax. Nah, hoax yang ini saya ambil contoh. Ini kebetulan saya sekarang lagi di Bojonegoro di rumah bapak saya. Kemudian bapak saya nggak mendengarkan karena ini cerita dari bapak saya. Jadi saya minta bapak saya tidak di grup WA. Bapak udah sepuh gitu. Kalau ada berita dari WA, tolong dikirim ke saya akan bantu periksa gitu. Nah, ini ceritanya pada saat yang lalu, COVID yang lalu. Judulnya, viral hari ini, rencana kotor penguasa terancam gagal oleh Dr. Louis. Dr. Louis sudah meninggal karena sakit waktu itu. Kemudian, ini benar atau tidak? Gitu kan, Bapak saya tanya. Nah, ini kemudian saya cek. Ternyata dalam 3 hari saja, itu sudah ditonton 753.000 view. Kanalnya biasa aja seperti kanal yang tadi ya. Dan saya coba lihat isinya. Ternyata isinya apa? Ini dia ambil potongan seorang dokter secara apa itu persepsi diambil dokter yang cantik ya gitu. Jadi orang kemudian mudah menerima gitu. Bahwa vaksin itu tidak benar, obat COVID tidak ada. Itu orang meninggal karena interaksi antar obat gitu kan. Dari dokter nggak cukup, ditambah lagi lah ustadz ya, pengikutnya udah banyak. Vaksin itu dari Cina untuk membunuh umat Islam. Saya kira ustadz seperti beliau ini adalah korban ya. Ini adalah konspirasi. Ditambah lagi potongan ustadz lagi yang bilang jangan berharap pada vaksin, berharaplah pada Allah. Kita nggak tahu ini konteksnya apa. Mungkin beliau lagi bicara soal ketauhidan ya gitu.
tapi dipotong-potong. Ini adalah contoh-contoh bagaimana membuat hoax mudah sekali. Mudah sekali. Dan ini begitu menyebar di WA Bapak saya, di-share ke saya nggak tahu di berapa banyak WhatsApp disebar, dan ternyata dalam 3 hari view-nya sudah sangat tinggi. Dan ingat ya, kita warga Muhammadiyah itu termasuk secara persentase mengakses YouTube paling besar. Jadi ini potensi sangat besar ini, kita bisa terkena hoax yang ada di YouTube, karena susah sekali ngecek kebenarannya seperti ini, kemudian di-share di WA, dan kita pengguna WA yang paling tinggi, ya. Jadi ini harus hati-hati ini warga Muhammadiyah dengan data statik yang tadi, dengan behavior seperti ini bisa berbahaya dalam penyebaran. Oke, jadi bisnis hoax itu real. Dari WhatsApp, dari YouTube, mereka share media sosial. Kalau kita mengakses, kita mengunjungi, akan menghasilkan AdSense, keuntungan buat membuat hoax. Atau jualan produk dia. Atau kalau sekarang politik, ya buzzers. Ketika kita banyak mengakses, maka buzzer itu senang karena dia akan dipakai terus gitu. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk WhatsApp di keluarga kita ini? Orang tua itu menerima, susah sekali mereka, beliau-beliau itu untuk ngecek. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberantas atau mencoba meluruskan, jangan di grup WA. Karena kalau di grup WA keluarga, tuh WA ramai, seolah-olah kan jadi mempermalukan orang tua kan. Jadi ini malah nggak bagus. Jadi lewat japri aja. Jadi kalau saya ngobrol sama bapak saya ya japri aja gitu. Bapak ini jadi bapak senang, tolong dianalisis ini. Wah, saya baca semua. Oh, isunya banyak sekali. Saya analisis satu persatu gitu kan. Saya lihatin ini benar, ini salah. Contoh satu lagi juga ada di sana. Umat Islam itu banyak meninggal karena Yahudi. Nah, gimana saya meyakinkan bapak saya? Kita perlu sesuatu yang masuk akal, ya. Jadi menjelaskan sesuatu ini bukan hoax atau bukan harus secara masuk akal. Contoh, saya kasih artikel. Di sini judulnya dorongan vaksin diskriminatif Israel. Nah, di sini dibilang orang Yahudi itu sudah banyak divaksin, hampir 100%. Sementara orang Palestina dipersulit vaksinasi. Ini saya ceritakan ke bapak saya, Bapak, kalau memang vaksin itu dari orang Yahudi, harusnya orang Yahudi kan nggak divaksin, Pak. Harusnya kan yang paling banyak divaksin orang siapa? Orang Palestina kan? Gitu. Tapi ternyata orang Yahudi udah 100%, orang Palestina dipersulit. Nah, jadi kan nggak benar, Pak. Oh iya ya, betul ya. Jadi kita perlu menggunakan cara yang logis seperti itu. Dan lain-lain kita gunakan dengan cara yang logis dari grup WA, tapi secara pribadi. Nah, tadi kita ingat ya, saya akan lanjut lagi ke sini. Isu yang paling ramai sekarang ini, dan karena itu menjerat begitu banyak warga, mungkin juga saya nggak tahu, mungkin warga Muhammadiyah ya, persentase umat Islam juga kena ya, secara ekonomi yang di bawah, umat Islam juga banyak. Kalau kita lihat tadi, faktor yang paling penting ya ketika disurvei oleh LSI adalah nomor 1 adalah faktor ekonomi. Dan kalau orang kesulitan ekonomi, larinya ke, kalau nggak pinjol, itu ke judi online. Nah ini saya kemarin buat analisis tentang darurat judi online. Ada di web, ada di Facebook, sempat jadi rame kan, dari Kominfo dan lain-lain. Itu salah satu starting point-nya juga dari postingan Twitter saya. Saya kasih judul darurat judi online di Indonesia dan seterusnya, sehingga bikin rame. Nah, ini saya kira Muhammadiyah perlu cukup terdepan juga ya dalam mengadvokasi anti judi online. Gimana caranya? Nah, sekarang ini kita lihat contoh. Judi online bunuh diri aja, coba di search. Itu ketemu sampai 5 juta result. Dan ini banyak sekali orang gantung diri karena judi online, karena pinjol dan judi online, terjebak utang PNS, terus kemudian ASN, kemudian dan lain bahaya. Jadi banyak sekali impact dari judi online yang berujung pada bunuh diri. Selain yang pinjol tadi. Ini data dari Facebook saya ambil. Bapak Ibu, ini periode hanya 4 bulan. Di Facebook itu ada postingan terkait dengan slot. Slot itu judi online tadi. 298.000. Jumlah interaksinya sampai 61 juta kali. Nge-like, nge-share, nge-komen, dan seterusnya. Artinya sangat aktif tentang slot, tentang judi ini. Dan negara nomor 1, ya, istilah slot itu internasional, Bapak Ibu ya. Bukan hanya Indonesia aja yang pakai, dan luar negeri juga pakai. Dan nomor 1 ternyata Indonesia. Warga Indonesia yang notabene sangat agamis itu kena judi. Dan ini apakah hubungannya dengan agama? Tapi kalau kita hubungan dengan ekonomi masalah nomor 1, bisa jadi hubungannya karena ekonomi gitu ya. Ekonomi susah, orang kemudian ingin dapat keuntungan sangat cepat, ada di situ pinjol, dan iklan judi di mana-mana. Nonton main bola ada judi,
nonton, lihat Facebook ada judi, di TikTok lihat streaming ada judi di sana, judi ada di mana-mana gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya pemain-pemain judi yang nge-share itu ada listnya, ada sini, kita bisa cari. Kemudian saya udah bikin, kalau seandainya Muhammadiyah mau terdepan menuntut pemerintah misalnya, ini kan sudah jelas banyak akun-akun judi yang menyebarkan judi, melanggar UU. Tolong ini di take down misalnya kayak gitu. Udah jelas daftarnya. Kalau saya sendiri seorang Ismail Drunemprit, ya siapa sih kayak gitu. Tapi kalau Muhammadiyah, NU, dan lain-lain men-push pemerintah, insya Allah itu lebih didengarkan. Jadi saya kira kita bisa membantu mengadvokasi anti judi dengan data melalui seperti ini. Kita kasih list ke pemerintah, ini adalah list mereka yang mempromosikan judi luar biasa dan dibiarkan gitu. Nah, mereka biasanya pura-pura sebagai video game ya, untuk kreator game, news, dan lain-lain itu. Oke, jadi saya kira itu permasalahan yang ada, dan dengan ini Muhammadiyah sebetulnya sudah lama ya, seperti tadi Pak Makro sudah sampaikan soal fikih informasi, akhlak media sosial, apa yang harus dilakukan di situ, dan benar ini mungkin perlu disosialisasi lebih banyak lagi ya, dan aksi yang lebih real ya, sehingga warga Muhammadiyah bisa lebih dapat. Nah, ke depan ini penggunaan mobile phone untuk berdakwah harus menjadi prioritas. Kebetulan kami di MPI, ya kita sedang membuat namanya Muhammadiyah Software Labs, dan salah satu program utamanya adalah membuat super apps, nanti akan terintegrasi dengan KTA, dapat kemanfaat yang besar, informasi tentang pengajian, dan lain-lain, termasuk ekonomi. Itu nanti harapannya di super app tadi. Dari warga pada umumnya sampai pimpinan, kita terintegrasi dalam super app tadi. Karena lihat dinamika, lihat profil pengguna kita kan kebanyakan di sana. Nah, kemudian juga bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk internet. Itu nggak cukup kan dengan akun media sosial diingatkan saja. Harus ada pelatihan. Ada namanya digital citizenship curriculum. Ini berkali-kali saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dijalankan ya. Kemudian di MPI, yang sekarang kita coba wujudkan ini. Ada kompetensi digital yang harus disiapkan. Digital identity, digital use, dan seterusnya. Ini harusnya dilatihkan ke anak-anak kita, mulai dari playgroup, SD, SMP, SMA. Bagaimana itu bisa terjadi? Negara lain seperti apa sih? Kalau kita lihat Finlandia, ini juara media literasi ya, kita coba belajar dari mereka. Bagaimana negara-negara itu maju. Finlandia, Denmark, Netherlands, Swedia, Estonia, Irlandia. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini kan mereka negara-negara yang dekat dengan Rusia, negara Skandinavia kan. Kenapa mereka bagus? Negaranya menyiapkan warganya. Karena Rusia hampir setiap hari membuat disinformasi untuk keperluan ekonomi, militer, politik, ya, sehingga nggak mau negaranya harus berkuat. Bagaimana cara memperkuatnya? Lewat sekolah. Di sekolah itu disiapkan betul gimana cara menggunakan internet, membedakan hoax dan bukan, dan segala skill terkait dengan digital citizenship itu ada semua. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya juga dapat. Orang tuanya juga dapat pelatihan itu di sana, itu untuk lewat sekolah, mungkin lewat perpustakaan gitu. Nah, Indonesia sendiri kita posisi di bawah nih. Makanya kita punya PR. Muhammadiyah sebagai satu organisasi ormas ya, yang memiliki sekolah paling besar, ya, perguruan tinggi juga besar. Saya kira kita bisa berperan di pendidikan tadi gitu. Nah, ini sudah ada di Common Sense Education, kurikulumnya sudah ada. Ini ada misalnya untuk kindergarten, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tinggal pakai. Masalahnya ini bahasa Inggris gitu ya. Dan ini harus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, tinggal pakai. Nah, sebagai contoh seperti ini, anak-anak playgroup dan kelas 1 itu ya, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu ya, tidak mudahnya kita mengajarkan, harus ada praktik betul. Ini anak-anak biasanya kan pakai HP terus. Kadang mereka kalau HP-nya diambil, mereka udah marah, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Itu perlu pelatihan ternyata. Di kelas diajarin. Oke, nak, kalau seandainya HP diambil, kamu mau ngapain? Mereka harus diajak berpikir, oh main jungkat-jungkit, main peta umpet, dan seterusnya. Terus kemudian dilakukan di kelas. Oke, nah, kamu nanti pulang ke rumah, ya, ini ada aktivitas buat family. Kau main itu juga ya buat orang tuamu. Nah, ini harus dilatih. Kalau ini nggak dilatih, anak pun tidak punya skill untuk itu. Jadi pelatihan supaya kita menjadi warga digital yang bagus, itu harus dilakukan lewat pendidikan, lewat kurikulum. Tidak bisa hanya seminar sekali, 2 kali saja, nggak cukup itu. Dan sebagai contoh ini, seperti ini kita lagi translate. Jadi kemudian MPI di Labmu kita kerjasama dengan SMP Muhammadiyah 3 Depok di Sleman.
kita lagi eksperimen. Mereka coba, kita minta satu pelajaran ditranslate, dites di kelas, dites lagi dengan guru yang lain, dan seterusnya, sehingga kalau sudah oke, kita akan ajak guru-guru yang lain melakukan yang sama melalui SOP yang siap. Jadi kita akan translate ini sehingga bisa banyak dipakai oleh seluruh sekolah Indonesia di Muhammadiyah dan juga bisa di luar Muhammadiyah. Ini menjadi kontribusi yang besar ya buat dari Muhammadiyah buat bangsa Indonesia. Oke, jadi sebagai penutup, kalau saya kembali lagi kepada warga Muhammadiyah yang paling tinggi presentasinya itu menggunakan dalam penggunaan mobile phone ya, memiliki akun media sosial. Jadi strategi dakwah yang mudah diakses melalui akses digital itu sangat penting, terutama mobile phone. Dan ini kalau topik dakwah ini penting, generasi milenial, generasi Z yang mereka di sekolah, ini kan mereka pengguna internet yang paling tinggi, sehingga topik-topik dakwahnya itu sangat penting juga untuk disesuaikan dengan mereka. Biasanya itu hal yang sederhana ya, cara wudhu. Bapak Ibu bisa perhatikan kalau ada orang meninggal dunia, gimana sih ucapannya? Ya, kadang mereka search nih, googling, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tambahan lagi enggak? Itu search itu, googling mereka, simple itu. Cara wudhu, cara sholat dan seterusnya. Nah, kemudian mau Lebaran, ya, ucapan kalau mau Idul Fitri, Idul Adha, ya, itu banyak sekali. Hal-hal yang simple, yang sederhana, mereka banyak butuhkan kebutuhan sehari-hari, dan itu yang kita harus provide. Saya kira demikian, Mbak Muna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ismail Fahmi atas pemaparannya tentang membangun ukhuwah dan dakwah melalui media sosial. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa algoritma itu bisa membangun behavior ya. Dan terakhir tadi Mas Ismail Fahmi juga mengatakan bahwa konten dakwah itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin pada malam hari ini penontonnya rata-rata adalah generasi milenial, dan ternyata sekarang di tingkat ortom, pimpinan pusat baik itu IPM, IMM maupun Pemuda dan Nasyiatul Aisyah juga banyak ini ya didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang ternyata memang kebutuhannya akan media informasi dan media dakwah itu cukup beragam. Jadi sudah tidak lagi membaca fatwa tarjih yang bentuknya buku-buku begitu ya, juga sudah tidak membaca HPT yang dulu tebal-tebal itu ya sampai 3 jilid. Nah sekarang semua generasi Z ini inginnya mengetik gitu ya, mencari informasi melalui gadget mereka. Ya, selanjutnya untuk pemateri narasumber yang ketiga akan disampaikan oleh Kang Fat Pahdepi MA. Kang Fat ini sepertinya lebih kita kenal sebagai seorang influencer, tapi kalau saya dulu kenalnya malah lewat Instagram, jadi selebgram ya. Dan ternyata sekarang sedang menjadi anggota pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah gitu ya, di bidang strategi media sosial. Nah, materi yang akan disampaikan Kang Fat cukup menarik gitu ya, dengan bahasa kaumnya. Kepada Kang Fat Pahdepi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum fayudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat dan salam takzim untuk ayahanda Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir beserta Ibu Nurjana, kemudian juga Ketua Umum Aisyah, Sekretaris Umum Muhammadiyah, dan para narasumber yang tadi sudah memberikan materinya, juga para hadirin jamaah pengajian PP Muhammadiyah yang malam ini mengikuti di Zoom ini. Tadi disebut oleh Mas Ismail Fahmi sebagai jamaah Zoomiyah gitu ya. Ada juga di YouTubeiyah gitu. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, termasuk juga oleh Pak
Pak Sekum, Prof. Mukti, bahwa memang ini satu kebutuhan yang penting, mendesak, dan juga tidak bisa ditawar lagi. Kita harus masuk ke dalam dunia digital, terutama media sosial, di mana interaksinya itu berlangsung cepat, berlangsung sifatnya langsung, kemudian tidak vertikal, dia sifatnya horizontal gitu. Semua orang setara di media sosial, tidak ada jeda. Jadi kalau dulu mau menghubungi ketua umum PP Muhammadiyah mungkin ada prosedur tertentu, mau berbicara dengan sekretaris umum PP Muhammadiyah ada prosedur tertentu. Tapi kemudian hadirnya media sosial atau dikenal dengan Web 2.0 gitu ya, waktu itu meruntuhkan tatanan itu semua, meruntuhkan segala birokrasi yang sifatnya vertikal, dan kemudian kita semua tiba di satu episode berkomunikasi yang sifatnya egaliter, yang sifatnya langsung, cepat, dan itu semua menghadirkan tantangan sendiri gitu. Di dunia Islam gitu, di pergaulan kita sebagai seorang Muslim, masih ada persoalan kenapa generasi muda ini, generasi milenial dan Z ini perlakuannya berbeda pada orang tua gitu ya. Kenapa ketika belajar misalnya di pesantren atau di sekolah, kenapa tata keramanya kepada guru itu tidak seperti tidak seperti waktu itu gitu ya, tidak seperti zaman dulu. Ditambah lagi dengan adanya media sosial ini perubahannya menjadi semakin cepat gitu ya, dan menjadi sangat berbeda karena culture-nya jadi culture yang saling bertabrakan satu sama lain. Dia mengadopsi culture yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mukti, itu tidak lagi mengenal sekat-sekat gitu, karena dunianya sudah datar gitu, dunianya sudah borderless. Nah, sehingga tidak ada lagi tuh yang tadi disebut ewuh pakewuh gitu, kemudian tata krama, ta'limul muta'alim itu jadi PR tersendiri. Nah, saya izin share screen kepada Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan materi yang sebetulnya tidak terlalu kompleks. Jadi saya di sini mau menyampaikan, tadi judulnya adalah dengan bahasa kaumnya. Ini diambil dari ayat yang tadi saya bacakan dari surat Ibrahim ayat keempat, di mana di sana disebutkan bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya itu dengan bahasa kaumnya di mana rasul itu diutus. Jadi menjadi kontekstual, menjadi sesuai dengan audiens yang kita hadapi, itu satu keniscayaan, bahkan itu amanat yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, bahwa ketika melakukan kerja dakwah kita tidak bisa tidak harus menyampaikan dakwah itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Latar belakang saya sebetulnya di dunia konten gitu ya. Jadi saya seorang penulis, kemudian juga ketika terjun menjadi seorang praktisi banyak bersinggungan dengan strategi-strategi yang sifatnya naratif, kemudian strategi communication, sehingga hari ini saya ingin menyampaikan pentingnya kita membangun konten yang relevan, membangun naratif yang relevan sehingga bisa sesuai dengan bahasa kaumnya tadi. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini simple, tapi mungkin perlu kita jawab di ruang masing-masing dan juga di pertemuan-pertemuan kita berikutnya di organisasi baik di Muhammadiyah, Aisyah maupun di Ortom. Pertanyaannya adalah apa narasi media sosial yang paling tepat untuk dakwah Muhammadiyah, Aisyah dan juga Ortom hari ini. Karena saya yakin gitu setelah bertahun-tahun bergelut di media sosial, bergelut sebagai seorang profesional dan juga sebagai seorang entrepreneur yang ada hubungannya dengan bisnis komunikasi ini, sebetulnya bukan technicalities gitu ya yang membuat kita sukses menguasai dunia media sosial. Bukan tentang apakah studionya bagus, alat-alatnya bagus, editingnya bagus dan seterusnya. Tapi apakah kontennya relevan atau tidak dengan audiens yang ingin kita sasar. Sekarang kan dengan adanya TikTok itu terjadi deliberasi yang luar biasa gitu ya dalam hal kualitas konten. Kalau dulu konten itu sangat berkaitan dengan kualitas dengan kualitas editingnya dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita lihat video-video amatir, bahkan video-video kucing
yang Mona kita lihat di TikTok gitu ya, kita lihat di Instagram itu dilihat oleh jutaan orang. Jadi, nah pertanyaannya adalah apa yang harus kita rancang, apa yang harus kita lakukan agar agar narasi media sosial kita ini relevan dengan publik. Nah, ini ada kaitannya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ismail Fahmi, kemudian Pak Makrun, Prof. Mukti. Saya sih menduga dan melihat ini ada kaitannya, kita harus menjadi relevan dengan audiens itu, dengan masyarakat, karena masyarakatnya berubah. Jadi kalau kita bayangkan Muhammadiyah tahun 60-70-an, itu kita harus ambil paralelitasnya dengan kondisi masyarakat kita hari ini. Misalnya kita lihat dari sudut pandang ekonomi. Tahun 60-70 itu GDP per kapita Indonesia itu rata-rata masih 500 sampai 600 rupiah. Tapi hari ini, tahun 2023, GDP per kapita kita itu rata-rata di seluruh daerah di Indonesia itu 4.500 sampai 4.600 rupiah. Jadi ada lompatan 4.000 rupiah, itu pasti lompatan yang luar biasa besar. Bahkan di kota-kota seperti Jakarta, GDP per kapitanya itu mencapai 11.800 tahun 2023 ini. Apa dampaknya? Dulu ketika GDP kita rendah, masyarakat itu fokusnya pada pemenuhan kebutuhan dasar, basic needs. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk persoalan-persoalan yang sifatnya meaningful. Tidak punya waktu senggang untuk menggali, berefleksi terhadap situasi di sekeliling, karena hari-harinya hidupnya dihabiskan untuk memenuhi basic needs. Nah, sementara ciri-ciri negara atau masyarakat yang ekonominya tumbuh, mereka udah mulai punya waktu senggang. Nah, waktu senggang itu dipakai untuk mencari meaning, untuk menggali agama. Nah, ini ada kaitannya dari berbagai riset ditemukan bahwa kenapa tahun 2000-an itu muncul fenomena hijrah. Karena muncul kelas menengah baru yang secara pendapatan dia mengalami lonjakan yang signifikan, sehingga dia punya waktu senggang yang cukup untuk mulai bertanya hidup ini untuk apa. Nah, disitulah kemudian konten-konten dakwah tertentu itu menemukan momentumnya, dan sayangnya ada absen gitu ya, ada ketidakhadiran dari organisasi-organisasi yang mapan, ulama-ulama yang mapan untuk mengisi ruang publik baru, yaitu media sosial. Nah, ke depan itu akan ada perubahan yang lebih signifikan lagi, karena GDP per kapita kita akan melompat sampai 6.000, kemudian Jakarta mungkin akan sampai 18.000. Jadi kehausan spiritualitas itu akan meningkat gitu ya, dan itu perlu diantisipasi oleh organisasi-organisasi Islaman seperti Muhammadiyah, di mana peran dan posisinya untuk mengisi ruang-ruang kosong di hati masyarakat yang memang jadi sedang mencari meaning gitu ya, mencari kedalaman. Nah, ini juga diperparah dengan, atau bukan diperparah ya, dulu kalau kita ingat di zaman Orde Baru, pelajaran agama itu cuma 1 jam per minggu. Nah, sementara kebutuhan orang terhadap refleksi dirinya, terhadap spiritualitas, terhadap meaning itu pasti lebih dari 1 jam seminggu. Nah, mereka ini akan cari di media sosial. Nah, bagaimana kita mengisi narasi di media sosial itu karena ada kebutuhan itu. Ini saya tampilkan, mungkin ini agak kritis karena tadi saya sudah diizinkan Prof. Mukti untuk boleh kritis, karena kritis itu ciri orang berpikir gitu ya, ciri ulul albab tadi. Jadi ini fakta yang menyedihkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mungkin dengar kasus rumah produksi film dewasa kemarin di Jagakarsa. Jadi saya kasih tagline yang di sini mungkin bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. 300 meter dari rumah produksi film porno ini, dalam radius 300 meter ini ada apa saja. Dan ini fakta yang ditemukan di lapangan karena saya mengirim tim riset ke sana, tim investigasi, dan juga wartawan, karena sekarang saya memimpin satu media namanya inilah.com. Dan cukup menyedihkan, itu dalam radius 300 meter sampai 600 meter di sekitar lokasi itu banyak sekali ditemukan masjid, musola, kemudian juga tempat-tempat keagamaan di mana harusnya fungsi-fungsi ibadah atau fungsi-fungsi pembinaan umat itu berjalan. Nah, apakah ini apakah kita bisa menyalahkan keberadaan tempat-tempat ini? Agak miris sebetulnya, karena ada 2 ruko di Jagakarsa yang dijadikan sebagai tempat produksi film dewasa.
kemudian masyarakat setempat itu terlibat menjadi kru selama berbulan-bulan gitu ya. Jadi mereka direkrut, ada yang ambil barang, ada yang megangin kamera, megangin lighting dan lain sebagainya. Artinya harusnya masyarakat atau tokoh-tokoh di sekitar ini tahu bahwa ada kegiatan yang tidak semestinya ada di situ. Dan 300 meter dari tempat itu ada kantor Aisyah, ada panti asuhan Aisyah. Di sampingnya ada klinik Fahira yang dikelola juga oleh Aisyah dan Muhammadiyah. Kemudian ada perguruan Cikini, ada musola Nurul Taqwa, kemudian ada masjid juga di sana. Nah ini kenapa saya tampilkan fakta ini? Karena inilah sebetulnya materi atau narasi media sosial yang dibutuhkan. Jadi narasi itu harus membumi dan narasi itu harus sampai kepada masyarakat di mana masyarakat memang lagi membutuhkan itu. Ini kalau kita cek pakai Google Map, itu dari kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Jagakarsa, itu cuma 4 menit berkendara ke rumah produksi Bintang Karya Studio itu. Nah, kita tahu juga ini bukan satu-satunya kasus, bukan satu-satunya kasus yang berkaitan dengan isu ini. Kita familiar dengan setiap hari di media sosial itu ada pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya mengangkat ini. Nah pertanyaannya adalah narasi kita ada di mana gitu untuk isu-isu ini. Narasi kita ada di mana untuk hal-hal yang sebetulnya menjadi percakapan utama publik, hal-hal yang menjadi kegelisahan utama publik. Kemudian tadi masih Fahmi menjelaskan bahwa judi online ini statusnya sudah kayak SDSB tahun 70-an. Ini sudah darurat nasional gitu. Jadi bunuh diri di mana-mana, kemudian juga jumlahnya secara ekonomi angkanya sudah triliunan gitu. Kemudian ada kerusakan moral dan juga kerusakan tatanan sosial masyarakat yang dahsyat gitu ya. Bahkan ada keterlibatan artis, influencer untuk mengkampanyekan slot ini meskipun mereka banyak berkilah juga. Tapi kita butuh narasi-narasi media sosial keagamaan gitu ya yang menyentuh isu-isu ini, yang menyentuh kegelisahan publik ini. Jadi saya oke lah, saya setuju bahwa kita harus menyentuh semua bidang yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, tapi ada prioritas gitu. Karena kalau kita bicara dakwah, inilah gitu ya dakwah yang mendesak gitu perlu kita lakukan. Kemudian juga persoalan berikutnya adalah persoalan pinjol atau pinjaman online. Ini menghasilkan banyak problematika sosial di masyarakat yang dahsyat juga ya. Bunuh diri di mana-mana, terus konversi dari seorang yang tadinya terlilit pinjol menjadi kriminal dan lain sebagainya. Nah, pinjol, judi slot, pornografi adalah 3 top teratas menurut saya isu sosial kemasyarakatan yang menyentuh 92% publik hari ini, yang harusnya ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, kita semua itu aware dengan ini semua dan mulai melakukan jihad narasi di media sosial untuk ikut terlibat menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan ini. Karena kalau yang lain gitu ya, pendidikan, kemudian juga bukan berarti tidak penting, tapi ini ada panggilan momentum yang tidak bisa kita tolak. Nah, saya sengaja tampilkan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau pertanyaannya adalah di mana posisi dakwah Muhammadiyah, kita kalau boleh autokritik terhadap organisasi kita, kemudian juga dalam rangka perbaikan tentu saja, bukan dalam rangka menyalahkan. Sayangnya narasi-narasi dakwah kita di media sosial itu cenderung elitis gitu ya, karena kita mungkin mengkarakterisasi diri kita dan juga setuju dengan karakterisasi bahwa kita itu urban, terdidik, berpenghasilan menengah ke atas. Sehingga dari sisi cara menampilkan pengajian, cara menampilkan dakwah di media sosial, kemudian juga pilihan-pilihan temanya, Bapak Ibu bisa baca sendiri gitu ya. Ini beberapa saya googling dan bahkan saya perketat dari hanya tahun 2022 dan 2023 saja. Ini isu-isu ini penting kalau kita pikirkan, tetapi kurang menyentuh problem nyata yang dihadapi masyarakat. Jadi ada kesenjangan yang luar biasa besar gitu antara apa yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi tidak ketemu relevansinya gitu. Jadi menurut saya ini diagram Venn yang sering saya kemukakan gitu ya.
Jadi kalau kita bayangkan himpunan A itu adalah Muhammadiyah dan himpunan B adalah masyarakat, harusnya ada interplay, harusnya ada ruang yang ketemu gitu di antara dua itu, dan itulah relevansi, termasuk relevansi dakwah, pilihan temanya, pilihan katanya, pendekatannya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menjawab kenapa di media sosial itu yang dikenal publik atau yang mendapatkan sambutan publik itu adalah dai-dai populer seperti saya tampilkan ini. Karena kalau kita lihat tema yang mereka sampaikan, tema yang mereka pilih itu sangat membumi. Ustadz Adi Hidayat misalnya, Wakil Ketua Majelis Tabligh PPM Muhammadiyah, kalau kita lihat judul-judul dakwahnya, itu sebetulnya jarang atau sangat menghindari hal-hal yang elit gitu ya. Padahal Ustadz Adi Hidayat termasuk dai yang dikategorikan menyasar segmen urban dan menengah atas, tapi tetap yang dibahas adalah jangan khawatir tentang rezeki. Kemudian sini ada Ustazah Oki, ajarkan keluarga untuk selalu bertobat. Kemudian Hanan Ataki, jangan reject dia. Ini menggunakan kata-kata yang dekat dengan milenial dan generasi Z gitu ya. Jangan reject dia, dianya mengacu kepada Allah. Kemudian ada Gus Miftah, manusia punya kendali, Allah punya kendala. Kemudian ada Mamah Dede, wanita lebih baik bekerja atau diam di rumah. Ini tema-tema yang sepele, mungkin tidak terdengar intelektual, tapi inilah yang relevan dengan publik. Habib Ja'far itu pandai memilih soundbite yang memang dipakai oleh generasi milenial dan generasi Z. Meskipun tampilannya tidak berubah. Contoh misalnya di situ disebut Habib Ja'far login di tempat Habib Hasan. Ini relatable banget gitu dengan anak muda. Sementara tadi kalau kita baca judul-judul yang kita pakai di Muhammadiyah ini sulit dicerna dan sulit dijangkau oleh publik gitu. Jadi tadi saya mengusulkan pilihan tema. Jadi pilihan tema yang 3 teratas itu adalah pinjol, judi online, dan pornografi. Kemudian saya mengusulkan pilihan bahasa juga. Pilihan bahasa dan pilihan presentasi itu juga harus mulai ada perubahan. Jadi saya sering mengkritik, nggak usahlah kita bergeser ke joget-joget TikTok atau lagu-lagu tertentu, tapi mulai mengubah pendekatan dakwah menjadi lebih membumi aja dulu. Nah, secara teori ini ada buku yang saya suka banget, judulnya What the F dari Benjamin Bergen, tapi mungkin nggak saya bahas secara spesifik tentang holiness, private property, prestige, dan identity ini. Singkatnya adalah publik itu yang paling kena di publik itu selalu holiness, selalu tentang agama dan spiritualitas sebenarnya. Jadi mustahil konten agama dan spiritualitas itu tidak ramai, tidak viral, karena dia paling ditunggu publik dan paling center gitu ya sifatnya. Sementara yang lain-lain itu sifatnya yang mengikuti. PHS ini teori yang atau pendekatan yang banyak dipakai oleh para komunikator di negara-negara yang mayoritas masyarakat menengah bawahnya itu tinggi jumlahnya, itu mereka kontennya itu seneng yang violence, horror, sex gitu. Makanya kalau kita lihat media online isinya VHS gitu. Kalau kita lihat TV isinya VHS. Nah, kalau tadi saya usulkan pilihan temanya adalah judi online, kemudian pinjol dan pornografi, ini sebetulnya masuk di dalam kategori VHS, tapi kita gabungkan dengan kebutuhan masyarakat tentang holiness atau sacredness, sehingga nanti kita bisa lebih relevan dengan publik. Nah berikutnya kita kalau lihat survei, ini survei yang terkenal kemarin gitu ya, dilakukan oleh LSI dan IJA. Pertanyaannya adalah, benar nggak sih kita itu masyarakat menengah atas gitu? Ternyata faktanya adalah enggak juga gitu ya. Muhammadiyah itu banyak pedesaan juga gitu sebenarnya. Kemudian dari segi pendidikan ternyata SMA ke bawah itu mayoritas. Yang tamat D3 ke atas itu meskipun lebih tinggi dari NU, itu Muhammadiyah 25%. Survei lain bahkan ada yang menempatkan itu hanya 10%. Nah, jadi sebenarnya tetap segmennya adalah masyarakat menengah bawah. Kemudian kita juga nggak bisa urban, karena urban hari ini beda dengan urban tahun 80. Urban tahun 80 itu jumlahnya cuma 20% maksimal. Tapi urban hari ini bisa dicek di data statistik, itu jumlahnya 57%. Dan nanti tahun 2030, urban di Indonesia itu jumlahnya 75%. Jadi nggak relevan lagi kategorisasi urban gitu menurut saya. Nah kemudian juga dari sisi penghasilan ternyata mayoritas juga 4 juta ke bawah gitu ya. Yang berpenghasilan
4 juta ke atas itu cuma 17,5%. Artinya, dan ini tadi pertumbuhan GDP per kapita di Indonesia, kemudian urbannya ternyata lebih banyak urbannya hari ini, jadi kita nggak bisa ngambil yang spesifik. Itu menjadi pertanyaan buat kita. Apakah karakterisasi urban terdidik elit itu masih relevan dengan Muhammadiyah? Dan masihkah kita mau mempertahankan gaya bersosial media yang sifatnya urban terdidik elit dari sisi pendekatan, isu, tema, dan lain sebagainya? Nah, karena faktanya adalah kita justru terdesak ke pedesaan, belum terpelajar, dan menengah bawah. Masalahnya ketika kita berhadapan dengan mereka, ada kegagapan tersendiri karena pilihan-pilihan tema, cara kita berbahasa, kemudian juga cara kita melihat fenomena dunia, misalnya cara kita melihat fenomena masyarakat hari ini, itu cenderung tercerabut dari kebutuhan masyarakat. Nah, maka sekali lagi terakhir adalah kalau kita berefleksi pada surat Ibrahim ini, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi, apakah kita ini sudah berdakwah dengan lisan kaumnya? Apakah kita ini sudah relevan dengan masyarakat Indonesia hari ini yang mau tidak mau harus kita akui mayoritasnya itu masih berpenghasilan tidak menengah atau berhasil menengah bawah, kemudian juga pendidikannya SMA ke bawah, dan urban tetapi mentalitasnya masih desa gitu ya. Jadi ada persoalan, apalagi tadi disebutkan ada persoalan literasi digital juga yang bermasalah. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan selesai di situ dari sisi presentasi. Saya mohon maaf agak kritis gitu ya, dan saya kemudian menyampaikan fakta bahwa ada hal yang harus kita perhatikan di sekeliling gitu ya, bahwa publik ini menanti narasi-narasi dakwah, konten-konten dakwah yang sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan juga sesuai dengan kesedihan, keresahan, kegelisahan yang mereka hadapi. Nah, kalau saya boleh usul, kalau bisa ditetapkan gitu ya, jadi satu jihad tersendiri di media sosial atau di narasi publik, kita menghasilkan dai-dai, ulama-ulama yang bicara soal keresahan masyarakat yang paling genting hari ini, yaitu soal pinjol, soal judi online, dan soal pornografi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fat atas pemaparan materinya. Jadi memang di dunia media saat ini bahasan yang paling banyak adalah soal pornografi, judi online, dan pinjol, dan juga kekerasan seksual. Nah, seperti yang Kang Fat sampaikan tadi, bagaimana narasi Muhammadiyah berada untuk menanggapi isu-isu ini ya. Kalau biasanya tadi kalau kita melihat ya beberapa contoh dai-dai dengan tema-tema tertentu, misalnya tadi perempuan bekerja di rumah atau bekerja di luar rumah. Biasanya kalau di Aisyah kita membahas itu, biasanya Muhammadiyah dan Aisyah sudah selesai, kita tidak perlu membahasnya lagi begitu ya. Jadi memang bahasan itu jadi terlewatkan seperti itu. Nah, pemirsa TV-mu, jamaah YouTube dan Zoom, silakan untuk mengajukan pertanyaan melalui link Google Form yang sudah disediakan di kolom chat Zoom maupun YouTube. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam link Google Form. Saya akan bacakan satu persatu gitu ya. Pertanyaan pertama untuk Bapak Makrun Sanjaya. Muhammadiyah sangat lemah dalam dunia digital. Harus ada upaya yang serius agar dunia digital ini digarap dengan baik oleh Muhammadiyah. Apa yang kira-kira dilakukan oleh PP Muhammadiyah sebagai respon ketertinggalan Muhammadiyah dalam dunia digital yang semakin disruptif? Pertanyaan dari Erwin Tanjung, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karo. Kepada Pak Makrun, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Erwin dari PDM Karo ya. Jadi memang kenyataannya memang di dunia digital ya, kalau kita bicara aspek dakwah begitu ya, digital present namanya, kehadiran digital, para dai dan daiyah Muhammadiyah memang secara kuantitatif gitu ya, pasti kalah dari yang lain. Ini harus jujur sebagai introspeksi kita, refleksi diri kita. Nah, yang
secara organisatoris begitu, karena saya Mas Ismail dan Mas Fatma Debi ini ada di MPI, kami tentu memiliki program-program yang mudah-mudahan ini bisa semakin mengakselerasi ya ketertinggalan kita untuk bisa, bukan untuk perlombaan sih ini ya, fastabiqul khairat saja. Kita ingin misalnya kalau di bidang transformasi media digital, kami sedang menyusun konsep semacam panduan konten kreatif. Kemudian juga tadi secara literasi kita itu indeks nasionalnya kita masih rendah ya. Dan saya yakin itu juga relate dengan Muhammadiyah. Kita itu masih di angka 3,5 dari skala 5. Dan kita termasuk yang sangat jauh di bawah negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara pun. Nah ini perlu kerja yang optimal, kerja yang kolaboratif, kemudian nanti juga Mas Ismail bisa nambahi apa yang dilakukan tadi sudah disebut, bikin super apps, kemudian bikin panduan-panduan. Nah, secara produk itu mungkin di bidang TMD, transformasi media digital, nanti kemudian dirangkum, diagregasi begitu oleh timnya Mas Ismail Fahmi menjadi sebuah termasuk panduan ibadah misalnya kan, fikih muamalah yang relevan, yang tadi Mas Fatma Debi singgung, itu kami sedang menyusun semacam guideline gitu ya, guideline karena memang kemudian kita memang belum terorkestrasi dengan baik karena memang masing-masing komponen-komponen ini berjalan sendiri-sendiri. Nah ini memang kemudian ke depan tentu cara-cara kolaborasi lebih kita tekankan. Misalnya saya membawa MPI di transformasi media digital, kita harus bergerak bersama dengan majelis lembaga lain. Contohnya minggu lalu kami koordinasi dengan lembaga pengembangan pesantren gitu, dengan teman-teman sana, kemudian juga yang sudah jalan dengan majelis tarjih, tentu ini kita perlu optimalisasi lagi. Nah, kemudian catatan saya memang kalau saya belajar studi saya mengenai kaum salafi gitu, bagaimana mereka dalam memproduksi konten, mereka fokus ya, fokus kemudian pada pilihan-pilihan yang seperti yang Mas Fatma DP tadi. Jadi memang sudah didesain kemudian. Dan kemudian seluruh dai-dainya itu semacam terstandarisasi. Gitu. Jadi mereka itu punya pola-pola yang seragam begitu. Kemudian ada semacam proses seleksi. Jadi ada semacam dewan suroknya begitu yang menyeleksi siapa yang boleh tampil, siapa yang enggak begitu. Nah, itu memang kita tidak harus meniru seperti itu ya, tetapi kita harus melakukan langkah-langkah cerdas yang lain yang mungkin mana yang kita bisa ambil sebagai sesuatu yang bisa kita kembangkan, mana yang tidak usah. Nah, mereka fokus di 4 aspek, ya. Jadi aspek akidah, muamalah, kemudian fikih, ibadah, itu semua diderivasi secara detail, kemudian dilakukan secara bergantian begitu, kemudian satu konsep lagi yang ta'awun. Dan dengan ta'awun mereka ini, kalau secara pemediaan, mereka itu menjadi media alternatif secara teoritis. Kemudian mereka kalau beroperasi dalam ranah undang-undang penyiaran misalnya, menjadi media komunitas dengan segala keterbatasan. Tetapi mereka bersiasat dan mereka menggalang dana untuk donasi dari kalangan mereka sendiri. Dan itu hidup. Nah ini pelajaran penting yang saya sendiri sedang mencari-cari celah apa yang bisa kita adopsi, tidak harus menjiplak ya. Tapi kemudian bagaimana hal-hal yang positif bisa kita kembangkan. Nah itu. Nah jadi mungkin tantangan ke depan adalah bagaimana, tadi sudah disinggung oleh Mas Fat juga, Mas Ismail, bagaimana kita fokus di aspek-aspek tertentu. Kita terlalu klater gitu, jadi memang belum ada ciri khas yang cukup dominan begitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan ke depan ini tentu ini menjadi tantangan dan tugas kita semua, terutama kami di MPI yang menjadi garda terdepan di aspek-aspek pemediaan. Itu kira-kira Mbak Mona, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Makrun. Jadi ini ya, kita dalam membuat konten, terutama untuk dakwah digital ini harus lebih fokus gitu ya, supaya audiensnya lebih jelas begitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, ini akan ditujukan kepada Bapak Ismail Fahmi. Pertanyaannya adalah, saya apresiasi agar Muhammadiyah memiliki server yang besar dengan super apps. Target semua data wargamu terintegrasi dari ranting sampai pimpinan pusat, terkait berbagai kegiatan apapun.
langkah apa yang sudah dipersiapkan sekarang ini oleh PP Muhammadiyah untuk penetrasi Super App sampai ke pimpinan ranting Muhammadiyah? Pertanyaan dari Kasmui, pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Pati, Kota Semarang. Silakan Mas Ismail Fahmi menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih ya dari Pak Kasmui. Tentang Super App ini yang sudah ada di Muhammadiyah masih terpecah-pecah ya, masih beberapa. Sekarang tahapannya kita lagi kita persiapkan jadi satu gitu. Kemarin sudah diluncurkan Salammu, kemudian sekarang kita siapin juga yang paling penting itu pelan-pelan itu adalah ada KTA ya, kita punya kartu anggota Muhammadiyah, punya NBM. Ini manfaatnya apa gitu ya? Kalau kita ingin penetrasi yang sangat luas, salah satunya adalah Super App ini harus bermanfaat. Ya clear kebutuhannya apa gitu. Kemarin di pertemuan di PP Muhammadiyah, Prof Haidar sudah memberikan amanah. Ya, KTA itu tolong diberikan manfaat yang luar biasa, dibuat programnya minimal di 3 majelis. Dikdasmen, ya kan banyak sekali sekolah ya. Kemudian juga perguruan tinggi, majelis dikti, kemudian satu lagi MPKU, rumah sakit. Di dunia pendidikan ini yang banyak sekali warga Muhammadiyah ada di sana, kita bisa membuat misalnya loyalty program dan macam-macam. Nah, program ini yang kita siapin, misalnya login seperti menggunakan Google itu ya, kita punya email Google, satu login bisa akses mana-mana. Kita punya NBM, begitu login bisa akses fasilitas di pendidikan, mungkin rumah sakit, atau rumah sakit nanti kita kerjasama dengan rumah sakit, antrinya lebih cepat dah misalnya gitu. Nah, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain, informasi-informasi yang ini lagi kita siapkan. Kita ingin ini siap dengan sangat bagus, kita tes berkali-kali, kemudian baru kita rilis. Kita nggak buru-buru ya untuk itu. Memang kita akan percepat prosesnya sesuai dengan prioritas. Salah satu yang paling cepat sekarang ini lagi dibutuhkan itu adalah soal dari MPKU, bagaimana rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu bisa akses ke satu data. Nah, di sini kalau tidak lapor ke sana, nanti kan nggak dibayar sama BPJS, kira-kira gitu. Jadi ini wajib di rumah sakit. Nah, di sini kan aksesnya banyak. Berapa banyak tuh warga yang akan bisa dapat kita collect informasinya dalam satu server karena memang sudah ada, tidak di luar. Jadi kalau bisa informasi tetap di dalam Muhammadiyah saja, tidak di luar, tidak di provide di luar, dikit di kita, sehingga nanti kita bisa integrasikan dengan NBM, akses KTA dan lain-lain. Saya kira itu strateginya utamanya adalah bagaimana menjawab kebutuhan real, ya, masalah ekonomi, soal ibadah dan lain-lain. Saya kira itu strateginya sekarang ini. Ya, terima kasih Mas Ismail Fahmi atas jawabannya. Jadi sudah ada strategi yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah melalui MPI ya dengan persiapan Super Apps-nya ini. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Fatpah Depi ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya membangun kesalehan digital pada anak muda sekarang? Pertanyaan dari Rizka, pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan. Ya, terima kasih Rizka. Jadi saya sih mau mengadvokasi anak muda gitu ya. Jadi banyak generasi sebelumnya atau orang tua lah gitu kita katakan yang menganggap bahwa anak muda menjadi kurang religius gitu ya, menjadi kurang spiritual lah bahkan gitu ya, lebih dari sekedar yang formal gitu ya. Dengan adanya media sosial, dengan adanya digitalisasi. Tapi faktanya sebetulnya media sosial itu menghadirkan tantangan tersendiri. Digitalisasi internet itu menghadirkan tantangan beragama dan tantangan spiritualitas tersendiri. Kenapa? Karena sekarang ini beragama itu sifatnya jadi personalized. Kemarin di PP Muhammadiyah saya sampaikan pendapat ini gitu ya, dan juga fakta ini bahwa sekarang tuh anak muda itu mencari lewat internet gitu. Tadi Mas Ismail Fahmi mengatakan bahwa kalau mau tahu doa mensolatkan jenazah mereka itu Google. Jadi semula ini dikritik sebagai fatwa shopping, tapi sebenarnya itu ada peningkatan ada peningkatan kecenderungan beragama yang cukup baik dan juga
peningkatan ketertarikan pada spiritualitas yang lebih tinggi di kalangan anak muda dengan hadirnya internet gitu dan sosial media ini. Nah, yang harus dilakukan itu adalah mereka harus bisa dikenal ketertarikannya kepada konten-konten yang benar gitu ya, yang sesuai gitu. Jadi pentingnya Muhammadiyah hadir secara narasi, hadir secara hadir presence-nya Muhammadiyah di dunia digital dan di dunia media sosial itu karena seiring dengan pertumbuhan dan peningkatan kecenderungan dan juga minat anak-anak muda ini untuk mempelajari agama dan juga mendapatkan pencerahan spiritual. Jadi saya kira sih bagaimana cara membangunnya dan bagaimana cara membangun etika bermedia sosial itu technicalities-nya tuh bisa belakangan, tapi minimal kita menyadari bahwa mereka tuh harus dikenal karena generasi Z sama milenial ini adalah generasi yang sudah selesai dalam tanda kutip dengan urusan-urusan tertentu gitu ya, karena mereka dikritiknya disebutnya sebagai easy generation, easy society, jadi terlalu nyaman, tapi justru kenyamanan itu membuat mereka punya waktu senggang dan waktu senggangnya membuat mereka menjadi generasi yang mencari meaning gitu, mencari kesadaran dan mencari awakening gitu di dalam keseharian mereka. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Kang Fat atas jawabannya. Jadi memang ini ya bentuk kesalehan digital yang memang lebih banyak kita perhatikan pada kaum muda itu cukup menarik ya. Kalau dulu kita harus mengikuti kajian, harus mendatangi pengajian, sekarang anak-anak muda ingin mengetahui pengetahuan tentang ajaran agama Islam cukup melalui HP-nya ya, tinggal mengetik via Google atau via YouTube, mulai dari Ustadz A sampai Z itu tersedia informasinya begitu. Jadi nanti bagaimana Muhammadiyah bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan anak muda itu di dalam ini ya, melengkapi apa itu kesalehan digital seperti itu. Ya, pemirsa TV-mu, jamaah pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah, kita sudah sampai pada ujung acara gitu. Jadi dalam pengajian kali ini tentang kesalehan digital, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana kesalehan digital ini mampu membangun ukhuwah dan dakwah melalui media sosial. Tadi Pak Makrun sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Muhammadiyah cukup adaptif gitu ya, dan cukup cepat menjawab tantangan dan isu ini dengan adanya fikih informasi, dan tadi juga sudah ada implementasi tentang akhlakul medsosial ya bagi netizen Muhammadiyah. Kemudian tadi juga Mas Ismail Fahmi sudah menjelaskan bagaimana algoritma ini mempengaruhi pembentukan behavior dan juga masa depan gitu ya umat Islam, terutama nanti bagaimana konten-konten dakwah di dunia digital ini mampu menciptakan sebuah behavior yang lebih baik gitu. Dan Kang Fadepi tadi sudah menyampaikan juga bahwa bagaimana Muhammadiyah memposisikan dirinya menanggapi isu-isu yang ada di dunia digital. Tadi ada 3 isu utama ya, pinjol, kemudian kekerasan seksual, pornografi, dan judi online. Nah, ini PR bagi kita semua gitu ya, bagaimana kita bisa memposisikan dan menjawab tantangan Muhammadiyah di dunia digital. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya, sudah. Ya, pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah pada malam hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kepada para narasumber kita, Bapak Dr. Makrun Sanjaya, kemudian Bapak Ismail Fahmi PhD, dan juga Kang Fat Pahdepi. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan pemaparan materinya pada malam hari ini. Pemirsa TV-mu dan jamaah pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah yang di YouTube maupun di Zoom, kita bertemu lagi pada pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah bulan depan.
Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.